Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriliana Putri dengan NIM J0404231041. Di sini dalam menjalankan tugas mengantar matematika diskrit, saya akan mempresentasikan tentang materi algoritma Dijkstra. Eh, Langsung saja kita mulai. Dalam dasar isi materi algoritma Dijkstra, saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu apa itu algoritma Dijkstra, yang kedua definisi dan terminologi grafnya, lalu yang ketiga adalah langkah kerja menentukan algoritma Dijkstra, yang keempat penggambaran dan pembahasan algoritma Dijkstra, lalu yang terakhir ditutup dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Selanjutnya, apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari suatu vertex ke vertex yang lainnya dalam suatu graf yang berbobot atau graf yang memiliki nilai. Jarak antar vertex adalah nilai bobot dari setiap edge pada graf. Suatu bobot harus bernilai positif, yang mana bobotnya itu adalah uh, lebih dari sama dengan 0. Lalu pengaplikasian algoritma Dijkstra ini dalam menentukan lintasan terpendek bertujuan agar lintasan terpendek dari suatu titik ke titik yang lain dapat dilakukan dalam satu kali algoritma saja, yang mana lebih efisien dalam pengaplikasian dalam programming khususnya. Lalu selanjutnya ada definisi dan terminologi grafnya. Graf berbobot sangat banyak digunakan dalam aplikasi teori graf. Secara sederhana, graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Nah, nilai atau bobot tersebut tuh dapat bernilai positif maupun negatif. Tapi dalam kasus lintasan terpendek ini atau algoritma Dijkstra, bobot harus bernilai positif karena berhubungan dengan panjang lintasan yang nantinya akan ditotal untuk menentukan panjang pendek lintasannya. Lalu, pohon atau tree dari suatu graf merupakan subgraf yang tidak memuat sebuah siklus atau cycle. Jadi benar-benar harus uh, seperti jarak gitu. Tidak boleh berbentuk siklus atau cycle. Dan pohon pembangun spanning tree merupakan subgraf dari pohon tersebut. Lalu lintasan terpendek atau shortest path dengan titik awal atau VO dan titik akhir VK didefinisikan sebagai lintasan yang memiliki panjang lintasan yang minimum dari node awal ke node tujuan, VK, V0 ke VK. Lalu selanjutnya adalah langkah kerja untuk menentukan algoritma Dijkstra. Pertama-tama, kita harus menginisiasi node asal dan node tujuan. Jadi, kita harus tahu dulu untuk menentukan lintasan terpendek, node asal itu yang mana dan node tujuan itu yang mana. Lalu yang kedua, kita akan membuat dua buah list yang terdiri dari open list dan closed list. Keduanya tidak ada data atau kosong terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, setelah kita menginisiasi mana node asal dan mana node tujuan, kita masukkan node asal atau V1 ke open list. Lalu selanjutnya pilih satu node dengan bobot terkecil pada open list atau node awal asal yang sebelumnya dan tambahkan ke dalam closed list. Lalu selanjutnya yang langkah kelima, cari node yang bertetangga langsung dari node sebelumnya yang masuk terakhir ke dalam closed list. Lalu tambahkan bobot yang dengan node yang terkait apabila sudah ada dalam closed list bisa diabaikan. Jadi kita akan mencari dulu nih node yang terakhir masuk ke dalam closed list yang bertetangga juga. Kita mencari node mana yang memiliki node bobot terkecil. Jika sudah ada dalam closed list sebelumnya, bisa diabaikan. Lalu langkah kerja yang keenam, apabila dalam open list terdapat node yang sudah ada, bandingkan, lalu cari yang terkecil dan bisa diperbaharui. Bila ternyata jumlah bobotnya sama, dalam node yang sama, maka bisa diabaikan dan langsung ke step selanjutnya. Lalu yang ketujuh, apakah data dalam open list sudah kosong? Jika belum, kita bisa mengulangi langkah keempat dengan memilih satu node bobot terkecil pada open list dan memasukkannya ke dalam closed list.
Ulangi langkah tersebut hingga data dalam open list-nya kosong. Lalu jika sudah kosong, bisa lanjut ke langkah nomor 8, yaitu dalam closed list cari V2 atau node tujuan, telusuri jalur berdasarkan node induk sampai mengacu ke node asal atau V1 dan balikan urutan node. Habis itu yang terakhir, nomor 9, lintasan terpendek ditemukan bersama bobotnya. Habis itu di sini ada penggambaran dan pembahasan tentang algoritma Dijkstra. Di sini terlihat ada contoh graf untuk penerapan penentuan jalur terpendek, yang mana nantinya kita akan menentukan rute untuk jarak terpendek dari titik 1 ke titik 8. Dari titik 1 ke titik 8. Langsung saja kita mulai. Pertama kita akan menginisiasinya dulu, uh, menentukan node awal dan node akhirnya. Di sini kita sudah tahu node awalnya adalah node titik 1 dan node tujuannya adalah titik 8. Dari titik 1 kita yang bertetangga itu ada titik 3 dan titik 2. Dan harus diingat sebelumnya kita harus menentukan mana bobot terkecil. Jika sudah melihat bobot terkecilnya, yaitu di sini ke titik 2 lebih kecil, nilainya kita bisa mempermanenkan satu sel tersebut. Jadi dari titik 1 kita pindah ke titik 2 untuk menuju ke titik 8 nantinya. Nah, dari titik 2 ini juga sama, yang memungkinkan untuk ke titik 8 itu ada 3, yaitu ke titik 3, ke titik 5, dan ke titik 4. Namun, sama seperti sebelumnya, kita harus menentukan dulu mana nih bobot terkecilnya. Yang mana di sini adalah titik 3, yang memiliki bobot jaraknya H-nya adalah 1. Nah, dari titik ketiga juga yang memungkinkan ada titik 6, titik 4, dan titik 5. Titik 4, titik 5, dan titik 6. Nah, yang paling kecil adalah titik 5. Nah, dari titik 5 ini ada dua kemungkinan, yaitu titik 6 dan titik 7. Namun yang paling kecil adalah bobot dari H antara titik 5 dan titik 6. Jadi kita pindah ke titik 6. Lalu yang terakhir, kita sudah sampai di titik 6, dan hanya ada satu arah untuk mengarah ke 8, dan kita bisa langsung ke titik 8 yang memiliki bobot nilainya adalah 2. Nah, jadi rute untuk jarak terpendek dari titik 1 ke titik 8 berdasarkan graf ini, hasil iterasi didapatkan rute terpendek dari titik 1 ke titik 8, yakni adalah dari 1, lalu ke titik 2, lalu ke titik 3, lalu ke titik 5, ke titik 6, lalu yang terakhir ke titik 8. Dengan total biaya adalah 1, 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2. Dengan total sebanyak 8. Lalu berikut adalah kesimpulannya. Terakhir, algoritma Dijkstra dilakukan dengan cara menentukan node awal, node akhir, dan keterangan nilai jarak sebagai pembanding antar rute. Lalu yang kedua, algoritma Dijkstra memiliki nilai jarak masing-masing yang telah ditetapkan untuk menentukan jalur terpendek dari node awal ke node tujuan. Seperti pada gambar graf sebelumnya, kita melihat telah ditetapkan nilai jarak masing-masing untuk menentukan jalur terpendek dari node awal ke node tujuannya. Lalu kesimpulan yang terakhir, metode Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur terpendek dengan proses pemberian label berjalan seiring dengan proses scanning atau pemeriksaan. Seperti contoh yang sebelumnya saya jelaskan, kita melakukan proses scanning berkali-kali untuk melihat lintasan terpendek dengan bobot nilai terkecil. Jadi kita melakukan pemeriksaan berulang-ulang dari node awal dan ke node akhir. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.